Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it. Halo, perkenalkan nama saya Juwita Firnaligi Simanulang. Saat ini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan struktur balok. Apa sih pekerjaan balok itu? Pekerjaan balok merupakan pekerjaan beton bertulang yang direncanakan untuk menahan tegangan tekan dan tegangan tarik yang diakibatkan oleh beban lentur. Balok merupakan bagian struktur bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Berikut ini urutan pekerjaan balok. Yang pertama, survei atau pengukuran, dilanjutkan dengan pemasangan scaffolding. Yang ketiga, yaitu pemasangan backisting, lalu pekerjaan tulangan, pengecekan tulangan atau checklist. Yang keenam, slam test. Yang ketujuh, pengecoran. Yang kedelapan, perawatan beton atau kuring. Dan yang kesembilan ialah pembongkaran backisting. Berikut ini pekerjaan pengukuran, survei, atau marking. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu water pass, helm safety, HT, gambar kerja, meteran, benang pilok, paku dan tinta, kemudian rambu ukur. Berikut ini langkah-langkah pengukuran, survei, atau marking. Yang pertama, membuat acuan level setinggi 1 meter dari elevasi top lantai, kemudian ditarik meteran dari lantai bawahnya sesuai dengan rencana elevasi floor to floor. Yang kedua, kemudian dibidik menggunakan water pass untuk membuat marking pada beberapa kolom diantaranya, di mana kolom yang pertama dibidik dan diberi marking digunakan sebagai acuan untuk mengukur dan mengecek elevasi balok. Yang ketiga, dari dasar balok tersebut diukur ketinggian balok dengan menambahkan nilai marking tinggi balok yang terdapat di bacaan water pass. Kemudian setelah melakukan survei atau marking, dilanjutkan dengan pemasangan perancah atau scaffolding. Berikut ini bagian-bagian scaffolding. Dapat kita lihat di dalam gambar yang tertera. Berikut yang ini adalah dinamakan dengan besi hollow. Ini dinamakan dengan jack base. Ini merupakan joint pin. Dan ini adalah cross brace. Ini merupakan U-head. Dan ini adalah horizontal, dan berikut ini dinamakan dengan catwalk. Adapun langkah-langkah pemasangan perancah atau scaffolding yaitu pertama, pemasangan jack base, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan mainframe, dilanjutkan dengan pemasangan cross brace, dan dilanjutkan dengan pemasangan U-head jack, dan terakhir yaitu pemasangan balok suri-suri dan hollow. Setelah pemasangan scaffolding selesai, dilanjutkan dengan pemasangan backisting. Adapun alat yang digunakan pada pemasangan backisting pada pekerjaan balok ialah yang pertama meteran, yang kedua plywood, yang ketiga paku dan palu juga. Berikut ini proses pemasangan backisting balok. Pemasangan bodeman sesuai titik elevasi atau marking yang telah diukur. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tembereng. Pemasangan tembereng ini harus dilakukan secara vertikal, karena jika tembereng ini tidak dilakukan secara vertikal, maka pendataran atau kelurusan sisi balok itu tidak akan pas. Yang keempat, dilanjutkan dengan pemasangan tulangan. Setelah pekerjaan backisting balok selesai, dilanjutkan dengan pemasangan tulangan. Adapun langkah-langkah penulangan pada balok yaitu yang pertama, persiapan fabrikasi tulangan. Yang kedua, pengangkutan tulangan menggunakan tower crane. Yang ketiga, perakitan tulangan. Berikut ini persiapan dan pengangkutan tulangan. Pemotongan tulangan dilakukan pada proses fabrikasi. Kedua, pembengkokan tulangan. Dan setelah pemotongan tulangan dan pembengkokan tulangan selesai, dilanjutkan dengan pengangkutan tulangan.
Adapun perakitan tulangan balok yaitu dilaksanakan di lapangan atau di area kerja pekerjaan balok tersebut. Yang pertama itu pemasangan tulangan. Adapun pemasangan tulangan ini, yang pertama ialah pemasangan tulangan pokok terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tulangan sengkang, dan kemudian pengikatan tulangan sengkang dengan kawat benderat. Setelah pemasangan tulangan pokok dan tulangan sengkang telah selesai, dilanjutkan dengan pemasangan balok deking. Setelah pemasangan balok deking itu selesai, dilanjutkan dengan pembersihan tulangan. Pembersihan tulangan ini biasanya dilakukan dengan magnet untuk menghindari kawat-kawat sisa-sisa yang telah dipotong pada saat pengikatan tulangan sengkang. Berikut ini detail penulangan pada balok. Berikut ini adalah contoh detail penulangan pada balok. Misalnya tulangan balok B200 x 400 grade A sampai C AS5 tengah AS54 terdapat tumpuan dengan dimensi 200 x 400, tulangan atasnya 3 diameter 16, tulangan bawah 3 diameter 16, dan tulangan sengkang diameter 10 dengan jarak 100, tulangan pengikat diameter 10, jarak 1000 cm. Kemudian setelah penulangan pada balok selesai, dilanjutkan dengan pengecekan tulangan. Pengecekan tulangan pada balok itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis besi. Jenis besinya ulir atau polos. Yang kedua, diameter tulangan balok. Yang ketiga, jumlah tulangan balok. Yang keempat, jarak antar sengkang dan pengikat. Yang kelima, jarak tulangan ke tembereng atau selimut beton. Yang keenam, panjang tulangan. Yang ketujuh, dimensi balok. Untuk detail daripada jenis besi ini dapat kita lihat pada shop drawing dan juga pada saat fabrikasi tulangan. Kemudian setelah pengecekan tulangan selesai, dilanjutkan dengan slam test. Slam test ini dilakukan sebelum dilakukannya pengecoran pada balok. Slam test bertujuan untuk mengetahui kekentalan adonan beton yang digunakan, apakah sesuai dengan mutu yang direncanakan atau tidak. Adapun alat yang digunakan pada slam test ialah kerucut Abram, tongkat pemadat, cetok, meteran, tatakan atau alas. Yang dimaksud dengan kerucut Abram yaitu yang ini. Kemudian tongkat pemadam yang ini. Untuk cetok ialah ini. Tatakannya yang di bagian bawah ini yang bentuk persegi. Berikut ini langkah-langkah pengujian slam test. Yang pertama itu ambil sampel dari truk mixer untuk diuji slam test. Kemudian mengisi kerucut Abram dengan beton segar secara bertahap. Kemudian dipadatkan dengan memakai tongkat pemadat secara merata dengan cara tusukan. Setelah melakukan pemadatan, selanjutnya meratakan permukaan benda uji. Yang keempat, setelah diratakan, angkat kerucut Abram secara perlahan tegak lurus ke atas. Setelah itu, dilakukan pengukuran nilai slam dengan cara membalikkan kerucut Abram di samping beton yang ada di atas tatakan menggunakan meteran dan tongkat berada di atas kerucut Abram yang dibalikkan. Kemudian, catat nilai yang didapat dari hasil uji. Setelah pengujian slam test telah selesai, dilanjutkan dengan pengecoran. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengecoran yaitu truk mixer, kemudian concrete pump, tascam, pipa konkret dan concrete vibrator sebagai pemadat daripada beton segar tersebut.
Berikut ini pengecoran pada balok dan plak lantai. Dapat kita lihat di sini beton cor yang dituang kemudian diratakan menggunakan raska, dan pengecoran ini dilakukan dengan pipa konkret pump, dan pada saat penuangan beton cor berlangsung dilakukan pemadatan menggunakan konkret vibrator. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada video berikut ini. Di mana pada saat penuangan pada video tersebut pekerja langsung sigap dalam menarik beton cor untuk meratakan. Kemudian setelah selesai pengecoran dan diratakan, maka dapat kita lihat berikut ini hasil pengecoran pada balok tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecoran, dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini dilakukan secara rutin selama 7 hari, tetapi tergantung dengan keadaan cuaca pada hari tersebut. Penyiraman ini dilakukan untuk mencegah terjadinya akibat retakan pada beton yang diakibatkan panas hidrasi dari reaksi semen dan air. Kemudian setelah dilakukan pemeliharaan, dilanjutkan dengan pembongkaran bekisting. Pekerjaan pembongkaran bekisting balok tersebut dilakukan setelah umur beton 14 hari setelah pengecoran. Demikian penjelasan saya mengenai pekerjaan struktur balok. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan.